in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan mudah-mudahan di weekend ini kalian sedang bersama orang yang tepat guys. Seperti biasa, sapaan di hari Minggu. Weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Silakan banyak-banyak bersyukur kalau saat ini kalian sedang bersama orang yang tepat guys. Karena banyak sekali yang ingin merasakan seperti yang kalian rasakan saat ini tapi masih belum bisa ya. Dan untuk yang masih bersama orang yang menurut kalian bukan orang yang tepat, ya jangan dipertahankan. Mudah-mudahan segera bisa bersatu dengan orang yang tepat ya. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is urgent message for the next 7 days guys. Pesan penting mendesak yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan ya. Readingan ini akan bersifat general karena aku bicara ke 12 zodiak sign dan ke banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Kita akan ambil 2 kartu saja dari deck tarot, yaitu top of the deck atau kartu yang paling atas itu akan menggambarkan di mana posisi kalian berada saat ini, energi kalian saat ini. Kemudian kartu kedua adalah top of the deck, kartu paling bawah itu adalah prospek atau kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Selain itu aku juga akan mengambil 1 kartu oracle guys sebagai clue, nasihat, petunjuk untuk kamu dalam menghadapi 7 hari ke depan. Mana kartu oracle-nya? Oh yang ini. Yang ini kartu oracle-nya. Aku akan shuffle kartu ini sebanyak 3 kali dan kemudian membaginya menjadi 3. Lalu 12 kartu teratas adalah 12 kartu paling penting di 1 minggu ke depan untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku buat di readingan Be Delightful ya. Dimulai dari Taurus, diakhiri dengan Pisces, dimulai dari Earth sign, berakhir di Water sign. Oke. Tinggal dibagi 3. Oke. Beres, gampang banget sebenarnya. 12 kartu teratas adalah 12 kartu paling pentingnya di awal minggu ini, di sepanjang minggu ini. Dan kemudian seperti biasa akan ada video extended guys, membahas lebih detail tentang urgent message ini. Aku hanya akan ambil 1 zodiak mewakili masing-masing elemen. Kita mulai dari elemen tanah, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini guys. Dan tengah Devil, halo Capricorn. Kemudian dilanjutkan dengan fire sign, ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Aries, this is the Emperor. Dan kemudian elemen ketiga adalah elemen udara atau air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Gemini, the Lovers. Dan kemudian satu lagi yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ayo siapa kira-kira? Kalau feeling aku bilang Scorpio. Tapi nggak tahu juga sih guys, namanya juga random ya. Yes, Scorpio. Ternyata intuisi itu tidak berbohong. Oke, jadi untuk Capricorn, kemudian Aries, lalu ada Gemini dan Scorpio. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di urgent message ini, dan kemudian pengen lihat informasi lebih detail karena akan banyak cerita yang aku gali lebih dalam, ditambah lebih banyak nasihat untuk kamu selama 1 minggu ke depan ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Ada 3 link aku siapkan di situ, nyawer.co, Sosiabas, dan The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut tetap aktif guys ketika kalian mengaksesnya. Kalau ada kesulitan dalam mengakses video extended, silakan chat ke aku ya. Nomor aku aku buat di ujung-ujung setiap video readingan regular yang aku upload di channel YouTubeku guys. Apa itu readingan regular? Readingan regular adalah readingan yang tayang sore hari atau malam hari guys. Oke. Ini tak singkirin dulu karena ini nanti dipakai untuk video extended. Ini yang akan kita pakai untuk urgent message minggu ini ya. Are you ready guys? Ready. Kita mulai dari Earth sign yang pertama. Seperti biasa, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? Taurus. Call upon the Almighty, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit, bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas, wow, nggak jauh beda dari energi minggu lalu guys. Kamu udah nggak kuat dengan kegalauan ini Ci. Banyak Taurus yang galau ya guys di awal minggu ini. Dan aku rasa awal minggu ini bukan baru-barunya gitu. Dari sebelum-sebelumnya pun udah galau. Galau yang berkepanjangan, tapi untuk 1 minggu ke depan kalian memutuskan udah nggak mau galau lagi guys. Ya, karena di near future-nya atau kartu keduanya adalah The Six of Swords. 9 pedang ke 6 pedang. Kurang lebih kalau kombinasi kartu ini diartikan, aku sudah tidak mau pusing, bodoh amat, I don't care, fuck off. Itulah yang akan dilakukan Taurus selama 1 minggu ke depan ya. Apapun itu situasinya, just take how it resonates guys. Karena ini bisa tentang romance, bisa tentang karir, bisa tentang keuangan kamu, bisa tentang hubungan kamu dengan bestie-bestimu, sahabatmu begitu ya. Tapi yang jelas yang bikin kamu pusing, yang bikin kamu banyak pikiran, yang bikin kamu sulit tidur di malam hari akan kamu jauhi. Jauhi ya guys, bukan berdamai. Jauhi. The Six of Swords ini adalah orang yang gak mau perang lagi. Dia merasa udah gak ada gunanya berperang ya. Ini bukan perang dia lagi gitu. Kadang-kadang memang gitu sih guys, perang kita itu melawan yang gak kita sanggup lawan begitu. Kita gak tahu bahwa sudah banyak sekali kerugian yang terjadi. Kita lawan, tidak ada cerita baiknya, tidak ada prospek baiknya. Akhirnya kita menyadari loh, buat apa buang-buang peluru, buang-buang energi, buang-buang strategi untuk ikut perang di atau memasuki atau berperan serta dalam sebuah perang yang bukan adalah perang kita kayak begitu ya. Begitulah pemahaman dari The Six of Swords yang aku lihat di sini, seperti menjauh, pergi, menghindar ya. Jadi banyak Taurus yang akan tidak bicara dengan temannya lagi begitu ya. Banyak Taurus yang akan menghindari orang. Jadi ada orang yang ngajak ketemu begitu, ayo ketemu yuk, karena itu orang selalu bikin pusing dia. Enggak males, aku lagi banyak kerjaan kayak begitu ya. Banyak juga hubungan pertemanan yang akan off aku lihat di sini, dan bahkan rusak permanently, tidak akan nyambung lagi untuk para sahabat-sahabat Taurus begitu. Dan untuk dalam hal romance aku rasa kamu akan menjauhi sebisa mungkin. Untuk kalian yang memang tidak bisa menjauhi orangnya, tapi kalian akan menjauhi hal-hal negatif yang selalu membuat kalian, atau hal-hal negatif dari dia gitu ya, yang selalu membuat kalian itu pusing ya. Kalian akan menghindar, menjauh guys. Apakah bagus Ray? Bagus. Selama bukan Four of Swords, Six of Swords itu bagus ya. Itu artinya kamu mengaku kalah. Ini bukan pertempuranku, this is not my battle. Aku akan pergi. Taurus itu sulit untuk melakukan itu guys, karena tipikalnya memang gak mau kalah. Dan ketika seorang Taurus, ya udah deh, aku udah nggak sanggup lagi, aku kalah begitu, itu akan membawa apa ya? Aku rasa perubahan positif, karena dari The Nine of Swords menuju Six of Swords, setelah itu kamu nggak galau lagi, setelah itu kamu nggak banyak pikiran lagi Taurus. Kadang-kadang memang nggak semua harus kita menangkan Taurus ya nggak sih guys? Nggak semua hal di dunia ini harus kita menangkan, nggak semua argumen harus kita menangkan, nggak semua debat harus kita pemenangnya ya. Oke, kartu nasihat untuk kamu Taurus di sini adalah allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest need and feelings. Ada anak-anak di sini guys. Ada simbol anak-anak di sini, dan di sini juga ada anak-anak. Mungkin kalian related dengan anak-anak. Misalnya ini adalah hubungan rumah tangga begitu. Kamu lebih mementingkan keadaan anak-anakmu, jadi kamu menghindari pertengkaran kayak begitu ya guys. Atau kamu memang menghargai dirimu as a child. Artinya kalau bocah itu kan mau tenangnya aja, mau enaknya aja ya, mau yang nyaman-nyamannya aja, mau yang nikmat-nikmatnya aja, nggak mau ribet, nggak mau ketakutan, nggak mau sedih begitu. Your inner child itu yang kayak akan kamu utamakan selama 7 hari ke depan. Jadi kamu akan terlihat happy-happy saja setelah The Six of Swords ini. Kamu akan mencoba untuk seperti bocah lagi. Mungkin kamu akan kembali mengerjakan hobi-hobimu di masa kecil, karena kamu The Six of Swords, artinya menjauhi kegalauan ini begitu. Aku rasa itu hal yang baik guys ya. Malah be a child katanya, kurang lebih begitu untuk kartu nasihat ini. Karena anak-anak itu guys tidak akan pernah disalahkan ketika melakukan apapun, karena akan ada selalu
embel-embel di belakangnya namanya juga anak-anak ya. Ya bocah mah begitu kayak begitu ya. Jadi 1 minggu ke depan kalau kamu pengen kembali kayak bocah gitu, it's okay, aku rasa nggak ada masalah di situ ya guys. Oke, karena memang jadi orang dewasa sangat ribet sekali. Oke, itu dia untuk Taurus guys. Kita akan segera lanjutkan Earth sign yang kedua. This is Virgo. Ada The Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudaraku Virgo? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, amin. Oke, top of the deck ada the Four of Swords. Dan kemudian bottom of the decknya ada the Ten of Swords. Ada masalah yang kamu tunda-tunda Virgo dari beberapa waktu sebelumnya, dan di awal minggu ini kamu masih tetap menundanya. Bahkan banyak yang lari, pura-pura nggak tahu, pura-pura melupakan, pura-pura nggak pernah mengalami masalah tersebut ya. Let's say misalnya kamu harus meminta maaf ke seseorang, tapi kamu pura-pura nggak minta maaf, pura-pura nggak salah begitu ya guys. Let's say misalnya kamu harus mengerjakan sesuatu di kantor, tapi kamu pura-pura nggak tahu, pura-pura merasa itu bukan tanggung jawabmu, kayak kabur dari masalah guys. Dengan munculnya kartu Four of Swords aku lihat di sini, dan dalam 7 hari ke depan kamu akan kena getahnya ya. Tindakanmu ini yang kabur atau lari dari masalah, tidak menyelesaikan masalah, pura-pura nggak tahu dengan masalahmu, itu akan membuat masalah itu semakin berlipat-lipat. Aku lihat di sini guys, semakin ribet dan semakin rempong karena di near future-nya dalam 7 hari ke depan the Ten of Swords. Inilah kartu yang paling menyebalkan, paling menyedihkan, paling menyakitkan di deck tarot. Dari 4 masuk ke 10. Berarti itu tambah berapa guys? Tambah 6. Mungkin 6 kali lipat ribetnya ya. Kamu masih punya kesempatan Virgo untuk membereskan masalah ini. Silakan dibereskan guys ya. Apapun itu, just take how it resonates. Kalau kamu bisa bereskan sebelum minggu ini berakhir, ini bisa kamu hindari the Ten of Swords ini ya. Tapi kalau kamu tidak mau membereskannya, kamu tetap dalam energi the Four of Swords, lari dari masalah, masalahmu tidak selesai, malah semakin ribet, semakin kacau ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Ada the True Offering guys. True Offering takes what can be an unbearable cross and returns it to love. Aku rasa keputusan atau masalah yang kamu hindari ini berkaitan dengan sebuah penawaran guys. Ada yang menawarkan sesuatu ke kamu tapi kamu bingung ya. Kamu tidak memberikan jawaban mungkin guys, atau kamu pura-pura menunda, tapi sebenarnya kamu nggak tahu harus menjawab apa. Kamu tahu harus menjawab apa Virgo, karena penawaran guys, offering. Semua yang namanya offering itu dua aja gendangnya, terima atau tolak. Dan dua-duanya akan punya konsekuensinya sendiri. Kalau kamu tidak membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak, yang terlihat di sini, itu yang membuat the Ten of Swords. Menolak mungkin tidak akan membawamu ke Ten of Swords, menerima mungkin tidak akan membawamu ke Ten of Swords, tapi menunda as the Four of Swords, itu yang akan membuatmu semakin kacau di akhir minggu ini. Ya, jadi offering ini harus kamu segera pertimbangkan sebaik-baiknya dan segera kamu putuskan. Aku lihat di 3 hari pertama, dimulai dari Minggu, Senin, Selasa maksimal, tawaran itu harus bisa kamu tolak atau kamu terima. Ya, untuk menghindari the Ten of Swords ini, jangan ada penundaan karena penundaan akan membawa kamu ke Ten of Swords ya guys. Oke. Itu dia untuk Virgo. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang ketiga. Ada Capricorn. This is the Devil, kartunya para Kepi. Halo Kepi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke, kita mulai dari yang atas. Oh, the Two of Cups. Dan kemudian yang bawah ada the Six. Kalian lihat ini guys, the Two of Cups dan the Six of Cups ya. Aku lihat di sini banyak Capricorn yang akan bertemu
lagi dengan orang-orang lama, tidak harus tentang romance ya guys, karena ini general reading. Bisa jadi kamu ketemu sahabat lamamu, bisa jadi kamu ketemu mantanmu, bisa jadi ketemu bos lama, bisa jadi ketemu dengan majikan yang lama. Mungkin kamu ke mall begitu dan kemudian ketemu dengan majikan lama misalnya yang lagi di luar negeri saat ini, yang lagi kerja di luar negeri. Atau kalau ini ketemu dengan atasan di Indonesia misalnya, kamu itu lagi nongkrong di kafe atau gimana, kamu ketemu dengan pak bosmu atau bu bosmu dulu begitu ya. Dan kemudian kalian akan terkonek kembali guys. It is what it is. Karena memang itu perlu terjadi, the Six of Cups. Ya, dulunya kemungkinan besar ada urusan yang belum beres di antara kalian berdua ya. Kemungkinan besar sih biasanya begitu guys. Karena The Six of Cups itu kan orang akan datang dan pergi bolak-balik dalam hidup kita karena memang urusan kita dengan dia belum beres. Kalau udah beres di kehidupan ini, kita udah selesai dengan dia, dia nggak akan datang lagi dalam hidup kita ya. Atau kita tidak akan muncul lagi di dalam hidupnya. Tapi urusan kalian ini belum beres, aku lihat di sini. Tapi ada sense of balance yang luar biasa kuatnya di sini guys. Jadi bukan kayak saling merebut atau saling mengambil, tapi lebih ke saling memberi. Ya, jadi kalau begini keadaannya mungkin bosmu akan bilang, kamu kerja di mana sekarang? Saya di perusahaan C Pak, balik ke saya yuk. Saya lagi ada special project, atau misalnya perusahaan kita lagi berkembang ini dan kita butuh orang-orang baru, manajer-manajer baru untuk buka cabang di daerah. Kamu mau ikut? Nah, kurang lebih kayak begitu guys ya. Kalau ini dalam hal bisnis, misalnya kamu ketemu investor lamamu, kamu udah lama nggak ketemu dia, terus dia datang lagi, bro, atau sis mau nggak join kita lagi, atau kita mau investasi lagi di perusahaan kamu, atau kamu mau investasi nggak ke perusahaan kita, kayak begitu. Ada tawaran kerjasama yang balance, aku lihat di sini, yang menguntungkan sekali ya. Begitu juga dalam hal romance. Kalau mantanmu datang, kamu akan merasakan getar-getar kembali, dan dia juga merasakan getar-getar getar-getar yang sama ya, kayak akan terkoneksi kembali. Tapi for your information guys, ini semua terjadi karena urusan kamu dengan mereka belum beres ya. Kenapa bisa begitu Ray? Karena Six of Cups ya, pas orang dari masa lalu atau past life connection kayak begitu. Urusan belum beres, maka bertemu lagi ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Oke, tenang, santai ya. Jangan heboh, jangan rempong, jangan terlalu turbulencing guys, karena ini hal yang biasa terjadi. Mungkin kalau tadi ini dalam hal karir, kamu ditawarin kerja lagi begitu, kamu langsung aduh gimana nih gini, kamu langsung kayak excited sekali begitu. Tenang ya. Karena beberapa dari antara kalian Capricorn, aku rasa perlu mempertimbangkan banyak hal atau memikirkan banyak hal. Tawaran ini mungkin terlihat menggiurkan karena seperti saling membutuhkan, tapi guys, karena ini adalah unfinished business, kamu harus lebih detail mempertimbangkan tawaran atau kemungkinan untuk terkoneksi kembali. Kamu harus pikirkan lebih dalam ya. Karena Capricorn dapat video extended guys, nanti kita akan bahas ini di video extended. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign yang ganteng dan cantik. Dimulai dari Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries. Apa kabar guys? Kamu harus banyak bergerak Aries. Jangan duduk-duduk aja atau jangan tenang aja ya. Jangan diam aja. Lebih banyak menggerakkan tubuhmu, itu katanya barusan guys. Silakan kembali ke pusat kebugaran, atau kalau kamu suka Zumba, silakan Zumba. Kalau kamu suka apa itu namanya? Lari pagi, jogging. Kalau kamu suka jogging, silakan jogging. Banyak bergerak ya di 1 minggu ke depan, oke? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan. Mari kita lihat guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Top of the deck ada The Wheel of Fortune. Wow, congratulations Aries. Bottom of the deck ada The King of Cups. Yang pasti ketika The Wheel of Fortune muncul, ini momen hoki ya guys, keberuntungan. Ada kemampuan dari dirimu Aries yang akan berguna sekali bagi seseorang atau bagi banyak orang. Kamu itu akan seperti sebuah prasarana di 1 minggu ke depan. Kamu itu akan sebagai
tools atau alat untuk membantu orang di 1 minggu ke depan. Kenapa bisa jadi alat, Ray? Kenapa aku diperalat? Kalau kamu bilang, iya kamu diperalat sama universe karena ini major arcana, guys. Jadi universe bilang begini, hey kamu gitu ya, ke banyak orang mungkin atau beberapa orang, kamu lagi butuh bantuan, datangi Aries. Aku sudah kasih yang kamu perlukan ke si Aries. Aries akan kasih ke kamu. Kita tahu semua guys, Aries ini orangnya murah hati, ya nggak sih? Semua tahu. Aries ini bahkan bisa apa yang namanya membuat dirinya itu nggak dapat apa-apa asalkan orang bisa dapat sesuatu. Itu tipikalnya, karakternya. Dan kamu dikasih kelimpahan Aries, aku rasa di awal minggu ini supaya kamu bisa menolong orang. Ya, ada situasi dependable kayak gitu. Orang bergantung ke kamu untuk 1 minggu ini. Tolong dong Mbak Aries, tolong dong Mas Aries, kayak begitu guys. Saya lagi butuh ini. Misalnya di kantor begitu, orang-orang akan datang minta bantuan kamu, minta untuk kamu mudahkan begitu guys. Kalau ini dalam hal bisnis misalnya, ada orang yang nelfon kamu mungkin malam-malam bilang tolong dong kasih clue atau petunjuk gimana caranya supaya project bisa jebol misalnya begitu. Dan kalau misalnya dalam hal romance di sini, pasanganmu akan sangat membutuhkan bantuanmu selama 1 minggu ke depan ya. Dan yang paling penting Aries, kamu mampu untuk membantu karena kamu dipersiapkan untuk membantu, kayak begitu guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Signs, akan ada tanda-tanda yang diberikan ke kamu atau kamu akan membantu banyak orang dengan memberikan tanda. Ini clue ya guys. Jangan pelit untuk tanda-tanda tersebut guys ya. Kemungkinan besar kamu itu memang sudah punya feeling bahwa untuk situasi tertentu atau ada peristiwa tertentu akan ini hasilnya begitu, dan kemudian orang datang minta bantuan ke kamu kayak minta petunjuk nanti bakal gimana ya situasi itu. Nah, kamu kan udah dapat feeling ya, jadi kamu tinggal bilang aja, menurut feeling aku sih, dari yang aku lihat sih, dari yang aku alami selama ini sih, dari pengalamanku sih selama ini begini, arahnya akan bantuan tapi berdasarkan yang kamu ketahui. Jadi kamu gak akan perlu kerepotan. Semua yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan sudah disiapkan oleh universe ke kamu. Kamu itu hanya tools saja atau alat saja yang dipakai untuk bisa membantu mereka, kayak begitu guys ya. Karena mungkin universe gak mau ngomong langsung sama mereka. Universe pengen pakai kamu sebagai alat, kayak begitu guys ya. 2 hari atau 3 hari pertama minggu ini kamu akan menerima banyak sekali tanda bahwa peristiwa tertentu akan terjadi atau ada hal-hal yang bisa diminimalisir damage-nya, dan itu kamu akan ketahui bagaimana caranya. Ya, perhatikan baik-baik tanda itu. Karena sebelum mereka, orang-orang yang butuh bantuan itu datang ke kamu, kamu akan diisi dulu guys, kayak begitu, kayak diperbekali atau dipersiapkan dulu. Jadi jangan abaikan tanda-tanda yang datang ke kamu, karena itu nanti akan kamu sampaikan kepada mereka yang membutuhkan bantuanmu ya guys. Oke, kita akan bahas ini di video extended nanti karena Aries dapat video extended. Kita lanjutkan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. The Star. Kemudian the Page of Wands. Masalah yang jelimet, yang ribet yang kamu alami Leo di beberapa waktu sebelumnya, di awal minggu ini akan mendapatkan solusi guys. Karena the star yang aku lihat di sini adalah solusi yang diberikan oleh universe. Menyenangkan sekali sebenarnya kalau kartu major arcana datang di awal guys, atau di top of the deck ya, karena itu seperti universe sudah tahu keadaanmu yang sebenarnya seperti apa. Jadi kalau kamu kayak kebingungan saat ini guys, what's going on, apa yang akan aku lakukan, entah apapun masalahmu itu, ingatlah selalu bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi padamu saat ini, melebihi kamu sendiri. Karena the star ini major arcana ya. Dan kemudian begitu solusi tadi datang, yang tidak kamu duga-duga aku rasa, karena biasanya the star ini tidak dibayangkan oleh manusia. Kita punya masalah, kita semua manusia punya masalah. Kita mungkin punya pandangan sendiri tentang bagaimana cara masalah kita bisa diselesaikan. Misalnya masalah keuangan, berarti untuk bisa keluar dari masalah keuanganku, aku punya uang atau aku dapatkan uang tiba-tiba mendadak dalam jumlah besar sehingga aku bisa lunasi semua hutangku, kayak begitu ya guys. Tapi the star ini akan datang dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan, tapi tetap tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan.
Oke, setelah nanti efek The Star ini kamu rasakan, aku rasa di akhir minggu kamu akan jadi semakin optimis. Ya, up and down. Aku lihat di sini Leo selama dari mulai Februari sampai Maret lah ya gitu untuk amannya, up and down, naik dan turun. Jadi setiap kali kamu down kamu ingat The Star, setiap kali kamu up nikmati ya, kamu harus bisa enjoy ya. Artinya universe itu taking care of you dengan sangat baik sekali. Even kamu dalam keadaan down, kamu tidak perlu takut karena nanti pasti akan datang The Star dan setelah itu kamu bisa bangkit kembali untuk lebih percaya diri lagi. Ya, The Page of Wands. 1 minggu ke depan kamu akan penuh dengan kepercayaan diri dan penuh dengan rasa optimis atas situasi yang sedang kamu hadapi saat ini yang menurutmu adalah masalah ya. Setelah datang The Star ini kamu akan semakin optimis, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Ada kartu Limitless, oke. Tidak ada batas. Kemungkinan besar masalah yang terjadi padamu ini adalah tentang ketidakmampuan guys ya. Kata kuncinya kamu merasa tidak mampu. Menurutmu kamu terbatas. Yes, kita manusia memang semuanya terbatas guys ya. Karena itulah adanya universe di atas yang tidak terbatas atau limitless. Nasihat untuk kamu ini kayak bilang ke kamu yang terbatas, aku tidak terbatas. Universe kayak bilang begitu. Ya, jadi ketika The Star ini datang, di situ kamu nanti akan merasa, oh my god, luar biasa, ini di luar yang bisa aku bayangkan. Ternyata begini ya bantuan dari universe itu begitu. Dan kemudian kamu akan semakin optimis. Nggak lama lagi kamu akan kembali meragukan. Kemudian datang The Star lagi, optimis, meragukan lagi. The Star lagi, optimis, meragukan lagi. Kayak begitu guys. Jadi begitu kamu ingat kata limitless, yang limitless atau tidak terbatas itu adalah universe. Kita manusia memang semuanya terbatas, tapi ada kekuatan yang tidak terbatas yang selalu memperhatikan kita dan membantu kita, mengawasi kita untuk berjalan di jalur yang tepat. Oke Leo, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang terakhir. Ada Sagittarian. This is the Temperance guys, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang di atas ada release atau kartu The Death, ini kartu Scorpio. Dan yang di bawah ada the Ace of Sword. Aku melihat kamu melepaskan sesuatu, kamu pasrah di sini, Sagittarius ya. Kamu mungkin berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya kamu pasrahkan begitu guys. Biar universe yang tentukan kayak begitu gimana nanti keputusannya. Yang jelas aku sudah berbuat dengan semaksimal mungkin. Itu yang aku lihat kebanyakan Aquarius hadapi nanti di awal minggu ini guys. Kalian itu nggak merasa kecewa dengan apa yang kalian kerjakan. Kalian merasa puas dengan apa yang sudah kalian lakukan atau kalian usahakan, dan kalian tidak akan berharap, maksudnya memaksakan harapan supaya memaksakan supaya hasil sesuai dengan harapan kalian. Enggak. Jadi lebih ke arah ikhlas, ke pasrah begitu ya. Jadi kalau misalnya ini ujian begitu untuk kalian yang memang lagi ujian di awal minggu ini, kalian sudah belajar sebaik-baiknya, kalian sudah kerjakan soal sebaik-baiknya on time, semuanya rasanya itu udah memuaskan sekali yang sekalian lakukan itu, dan setelah itu kalian antarkan hasil ujiannya misalnya ke guru, dikumpulin begitu guys ya. Kalian gak mau mikirin lagi. Ya udah, yang penting aku udah melakukan yang terbaik, hasilnya terserah deh mau gimana. Itu yang aku lihat dengan munculnya kartu rilis di sini. Dan kemudian hasilnya itu di luar dari yang bisa kalian bayangkan. Lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Lebih menyenangkan dari yang bisa kalian bayangkan. Kayak itu yang terlihat di sini guys. Ya. Ternyata ketika kamu rilis atau melepaskan, yang kamu lepaskan itu kembali dalam bentuk yang lebih menyenangkan, kurang lebih begitu deh ceritanya ya. Karena ini general reading dan kalian tidak dapat video extended guys, jadi aku nggak bisa membahas lebih detail lagi. Tapi yang kamu ikhlaskan itu akan kembali ke kamu dalam bentuk atau kuantitas yang jauh lebih memuaskan. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu
Sagittarius, your path. Ini berkaitan memang dengan takdirmu. Aku lihat guys, aku ndak mau bahas-bahas takdir lah. Kayak kemarin ada yang aku bahas-bahas takdir, ada komen yang nggak suka. Tapi ya memang kartu tarot itu kan ya namanya major arcana, itu semuanya kaitannya dengan takdir guys ya. Orang bisa ngintip-ngintip, tapi mengenai kapan, bagaimana, itu keputusannya dari universe. Your path, jalurmu memang seperti ini. Emang ini yang harus kamu dapatkan ya. Jadi kalau kamu kayak merasa nggak pantas, nggak yakin, atau takut guys mengenai keputusan atau hasil yang sedang kamu tunggu ini, no worry about that ya, karena memang ini sudah dipersiapkan untukmu. Entah kenapa aku lihat ini seperti formalitas saja. Mengenai kamu membuat atau mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, itu kayak formalitas saja, karena sebenarnya hasilnya sudah disiapkan untukmu ya. Ya paling hal yang menyenangkan yang kamu dapat dengan melakukan sesuatu sebaik-baiknya adalah rasa puas ya guys. Karena itu kan kita nggak jadi nyesal, aduh kenapa aku tadi melakukan ini, kenapa aku tidak melakukan ini. Itu kan nggak enak ya ketika kita menunggu hasil begitu dalam 1 minggu ke depan. Nah kamu kan nggak perlu memikirkan yang nggak enak 1 minggu ke depan, karena kamu puas dengan yang kamu lakukan. Dan hasilnya pun datang lebih dari sekedar kata puas untukmu. Kamu akan senang sekali dengan yang datang ke kamu hasilnya ya. Dan ini berkaitan dengan jalan hidupmu aku rasa Sagittarius, karena kedepannya akan ada yang dibukakan lagi untukmu guys. Setelah proses ini selesai, setelah 1 minggu ini selesai, ada yang dibukakan lagi untukmu. Mungkin lebih besar ya. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan air sign ya. Air sign yang pertama adalah Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar guys? Dan open the electric atau open the archangels, open the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Lagi-lagi kartu rilis yang muncul, dan kemudian the Seven of Wands. Kamu sudah mengikhlaskan sesuatu Libra, aku lihat ya guys. Dan di awal minggu ini kamu akan semakin yakin dengan tindakanmu tersebut. No regret, kamu tidak akan menyesali apapun yang kamu lepaskan di awal minggu ini. Dan kemudian datang gantinya guys, karena memang ini terlihat seperti lulus dari sebuah challenge atau tantangan. Datang ganti yang diberikan oleh universe, kayak pengganti dari yang kamu lepaskan itu. Wujudnya beda, tapi lebih baik daripada yang kamu lepaskan. Dan kamu merasa ketakutan karena yang datang itu berbeda. Kamu tidak menyangka akan mendapatkan yang sebesar itu. Kamu tidak menyangka bahwa akan datang secepat itu di 1 minggu ini. Let's say misalnya begini, kamu lagi mengejar sebuah project misalnya ya, kalau kamu adalah pengusaha begitu guys, yang nilainya let's say 100 atau 200 juta begitu ya. Dan kemudian banyak percekcokan yang terjadi antara kamu dengan rivalmu, sainganmu, proses bidding apa segala macam begitu guys. Terakhir ya udahlah, kamu kan gitu ya rilis ini ya, melepaskan, malas ribet urusannya, ya udah kamu lepaskan. Dan kemudian project itu didapatkan oleh sainganmu misalnya ya. Dan kemudian dalam waktu kurang dari 7 hari, kamu dapat tawaran project yang tidak perlu dibidding lagi guys, yang nilainya 500 juta. Hei, nanti dulu, kamu akan bilang begitu. Loh, ini kenapa? Kok jadi begini? Ada apa nih? Nah, kamu kayak akan kebingungan begitu karena yang datang itu lebih besar. Ini yang aku bilang tadi, menyelesaikan lulus dari challenge begitu. Ini kayak kamu itu lagi diuji tentang kemampuanmu untuk melepaskan, mengikhlaskan begitu. Dan ketika kamu lulus melakukannya, datang yang lebih besar, yang lebih berharga untukmu. Tapi ya itu guys, dalam 7 hari ke depan aku lihat kamu itu kayak akan ketakutan ya, merasa nggak siap untuk menerimanya. Guys, segala sesuatu yang diberikan oleh universe ke kita, sebenarnya kita sudah siap untuk menerimanya. Tidak ada yang besar yang diberikan oleh universe, maksudnya terlalu besar atau yang tidak mampu kita lakukan ya, yang tidak bisa kita handle. Enggak, semua yang datangnya dari Tuhan itu semuanya bisa kita lakukan, bisa kita handle dengan sebaik-baiknya. Yang penting adalah kamu tanyakan langsung kepada yang memberikan, universe tentunya, what should I do next? Yes, aku sudah menerima yang gede ini, ajarin aku bagaimana cara menghandlenya.
Itu adalah tindakan paling cerdas yang bisa kamu lakukan, paling bijaksana yang bisa kamu lakukan ketika menerima sesuatu yang besar dari universe, oke? Karena segala sesuatu yang datang dari universe itu ada manualnya guys, ya ada buku panduannya. Kamu tinggal menanyakannya saja ya. Oke, ada kartu karma di sini. Jangan langsung pikir ini adalah yang jelek. Karena banyak sekali orang-orang kita itu mikir kalau karma itu jelek. No, karma itu ada dua guys, karma yang baik, karma yang buruk. Setiap kali kita melakukan hal yang baik, maka kita itu seperti investasi untuk menerima hal baik datang ke dalam hidup kita. Dan aku rasa ini adalah hal baik yang sedang kamu terima, Libra ya, atas perbuatan-perbuatan baikmu mungkin di masa lalu, atau at least begini aja guys, dengan tidak melakukan perlawanan, tidak mau ribut, tidak mau rempong dengan misalnya contohnya tadi tawaran bisnis itu, artinya kan kamu rilis lepaskan ya, jadi universe ini kayak harus menggantikan sesuatu ke kamu, dan yang digantikan itu lebih besar. Ini seperti ganjaran atas jalan, bukan ganjaran, reward ya, hadiah untuk kamu atas jalan lulusnya kamu dari tantangan mengenai melepaskan ini. So I should say congratulations for you Libra ya. Dan jangan takut guys untuk menerima sesuatu yang besar dari universe, karena itu selalu datang dengan direction atau buku panduan untuk menghandlenya. Bayangkan kamu guys terima gadget baru atau barang elektronik baru, itu kan selalu datang manual booknya ya. Begini cara pengoperasiannya, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kartu-kartu garansinya itu ada di dalam. Nah kayak begitu guys, setiap kali universe memberikan sesuatu yang besar ke kita, kita hanya perlu tanya tentang bagaimana cara menghandle yang besar ini. Oke, mudah-mudahan kamu pun 1 minggu ke depan bisa bertanya atau rajin bertanya ke universe. Dia pasti jawab tentang menghandle yang besar ini. Oke, kita sudah selesai dari Libra. Lanjut lagi guys ke air sign yang kedua, ada Gemini. This is the lovers, kartunya para Gemini. Dan Gemini mendapatkan video extended ya guys. Call upon the Almighty God, call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, 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 amin. Oke, yang di atas ada Wise Counselor, dan yang di bawah ada The Five of Swords. Aku tak minum dulu guys. Ask the divine to help and trust the answer will come. Ask and trust. Minta dan kemudian percaya bahwa jawaban akan datang. Oke, dan itulah kartu yang pertama. Artinya kamu dikasih privilege di sini Gemini, untuk bisa mendapatkan jawaban atas hal yang kamu ragukan mungkin, atau hal yang bikin kamu pusing di beberapa waktu terakhir ini. Kamu itu kayak lagi galau-galau begitu Gemini. Kamu hanya perlu meminta kepada divine, kepada universe tentang apa yang harus kamu lakukan, jawaban atas keraguan-raguanmu, kayak begitu guys. Dan jawaban itu datang, tapi kamu menolak. Itu yang terlihat di sini Gemini. Karena The Five of Swords ini adalah degil, keras kepala, nggak mau mendengar nasihat, nggak mau menerima jawaban dari universe. Kamu meminta, tapi ketika jawabannya datang kamu menolak. Let's say misalnya begini, dalam hal romance. Oh God, aku udah pusing banget dengan pasangan aku ini. Kerjanya selingkuh mulu. Help me please. Apa yang harus aku lakukan dalam menjalani relationship ini? Misalnya di Gemini yang lagi pacaran begitu kan. Dan kemudian kamu berdoa begitu ya guys, kamu tahajud, kamu sering rajin sholat, nanya apa yang harus aku lakukan. Kemudian datanglah nasihat dari universe, yang itu dalam berupa enlightenment atau kayak hidayah kata orangnya guys. You should go, release, lepaskan yang membuat kamu pusing, kamu harus pergi, tinggalkan. Jawabannya misalnya begitu guys, kamu tahu itu jawaban dari universe, karena kamu kan langsung ngerasa guys. Kalau kita ngomong sama universe, sama Tuhan itu kita langsung tahu kalau jawaban itu datang dari dia ya. Yang namanya juga kita punya dia. Dan kemudian kamu langsung, oh enggak, jangan dong, masa dilepaskan, gila. Masa aku ninggalin dia itu kan tampan, dia itu kan cantik, dia itu kan kaya, dia kan bla 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 segala macam. Kamu kan cari alasan untuk menolak jawaban tersebut. Sementara kamu yang meminta jawaban tersebut. Kayak gitu yang aku lihat di 1 minggu ke depan untuk Gemini kolektif ya. Minta petunjuk datang, petunjuk ditolak ya. Bukan hanya dari universe aku lihat guys, tapi banyak
nasihat yang kamu minta dari orang-orang, gimana, apa yang harus aku lakukan dalam menghadapi masalahku ini. Orang kasih nasihat, bodoh amat, yang nasihat kamu itu lebay, nasihat kamu itu bodoh, nasihat kamu itu nggak masuk akal, kayak begitu. Padahal nasihat yang datang itu kemungkinan besar adalah yang tepat untuk menghadapi masalahmu saat ini, membantu kamu untuk bisa menghandle masalahmu saat ini. So be open for advice, aku lihat di sini Gemini, terutama dari universe ya guys. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu. Courage. Let me be open to courageously. Kamu harus terbuka dengan nasihat, dengan petunjuk, dengan arahan yang datangnya dari universe. Itu sudah ada. Di awal minggu ini kamu akan tahu bahwa itu yang harus kamu lakukan ya. Itu yang harus kamu lakukan, tapi kamu tidak mau lakukan. Jadi kalau begitu kamu nggak bisa salahkan siapa-siapa, Gemini. Ya, karena nasihat diberi, kamu tidak mau dengar nasihat, ya nggak sih? Kamu nggak bisa salahkan siapa-siapa. Kita akan bahas ini nanti di video extended guys, karena kamu dapat video extended, iya kan? Dikasih nasihat, minta nasihat datang tapi nasihat diabaikan, kayak begitu dia kata kuncinya untuk Gemini ya. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir guys. This is Aquarian card, the star, kartunya para Aquarius. Halo. Call upon the Almighty, kita call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas adalah the Eight of Swords dan di bawah ada the Star. This is you. Oke. Ada masalah yang akan terjadi. Masalah lagi. Duh, ribet banget sih. Ya, tapi itu yang terbuka, itu yang harus aku sampaikan ya guys. Ada masalah yang akan terjadi di antara dua orang yang sepemahaman atau satu frekuensi. Apakah itu bisa terjadi? Tentu saja ketika kalian melihat masalah dari frekuensi yang berbeda. Let's say saat ini kalian sedang berada di frekuensi 30, kita bilang begitu ya guys. Karena data seperti ini adalah kolaborasi antara mereka-mereka yang satu frekuensi. Kamu di frekuensi 30, dia di frekuensi 30. Seharusnya kalian di sini membicarakan apapun tetap di sini. Tapi ada pembicaraan yang frekuensinya itu 15. Ini biasanya akan datang dalam bentuk hal remeh-temeh. Hal-hal sepele. Atau hal-hal yang tidak perlu dibahas akan dibahas. Hal-hal yang tidak perlu kalian bicarakan akan kalian bicarakan. Hal-hal yang tidak perlu kalian debatkan akan kalian debatkan. Aquarius bersama pihak lain tentunya ya. Just take how it resonates. Berarti kalau ini resonate dalam hal romance untuk kamu, berarti kamu dengan pacarmu atau dengan pasanganmu akan 1 minggu ke depan akan banyak mendebatkan hal-hal nggak penting. Kalian mungkin akan mendebatkan berapa kecepatan Merkurius dalam mengelilingi matahari. Kemudian kalian lihat Google dari sumber yang berbeda, mungkin guys lihat internet sumber berbeda, beda hasilnya kalian bahas. Padahal itu nggak ada gunanya untuk kalian, ya nggak sih? Buat apa sih kalian sampai berantem gara-gara membahas kecepatan Merkurius mengelilingi orbitnya misalnya begitu, atau mengelilingi matahari begitu? Simplify your life, aku lihat di sini Aquarius ya. Sederhanakan saja supaya kamu bisa enjoy 1 minggu ke depan ya. Karena the star muncul di sini guys, aku rasa ada urusan yang lebih penting yang perlu kalian bahas daripada membahas sesuatu yang tidak ada gunanya untuk kalian. Oke. Jadi kalau ini dalam hal pekerjaan begitu, ada kayak cekcok sedikit dengan teman kerjamu atau dengan atasanmu begitu, segera kamu langsung pikirkan ini penting gak sih itu dibahas? Ada gunanya nggak sih? Menaikkan gajiku nggak sih? Ini bakalan bikin prestasi buat aku nggak sih? Kalau nggak, mundur saja. Aquarius, ya nggak ada gunanya. Kerjakan sesuatu yang berguna. Karena banyak hal yang lebih penting yang akan datang di minggu ini, yang akan membuatmu become a star atau famous. Yang akan membuat kamu jauh lebih menarik perhatian banyak orang dan jauh lebih terlihat cerdas daripada sekedar membahas yang remeh-temeh. Oke? Hindari yang remeh-temeh 1 minggu ke depan dan kerjakan yang penting-penting saja. Kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Divine love. When you offer everything to divine with detachment, you begin a love affair with spirit. Karena yang datang berikutnya ini atau the near future-nya ini adalah the star atau major arcana guys ya. Aku rasa daripada kamu sibuk ini ya, kartu nasihat ini, daripada kamu sibuk ngurusin yang gak penting tadi, lebih bagus kamu tanya ke universe gitu, apa yang harus kamu lakukan berikutnya.
Kira-kira tugas apa berikutnya yang perlu kamu kerjakan ya? Kamu tanya ke universe katanya guys, atau kalau bukan ke universe mungkin ke pihak lain yang punya apa ya, kayak punya power begitu ya. Gini deh contohnya, kalau daripada kamu berantem sama teman kerja kamu, mending kamu datangin bos kamu, Pak saya ngerjain apa lagi nih, soalnya teman sebelah saya, saat sebelah meja saya tuh bawaannya mau ngajak berantem mulu, pengen saya tonjok, daripada saya nonjok mending kasih saya kesibukan deh, kayak begitu guys. Nasihat untuk kamu 1 minggu ke depan ya. Kalau seandainya bukan ke atasan, berarti kamu tanyakan ke universe, kamu bisa berdoa, what next, apa yang harus aku lakukan berikutnya. Yang jelas aku tidak mau menghadapi urusan remeh-temeh atau hal-hal sepele yang bisa membuat pertengkaran. Karena after all, the Eight of Swords ini adalah partner yang pas guys ya. Jadi ini bukan partner abal-abal ya, ini bukan kerja sama abal-abal, tapi ini yang ekuivalen, yang sama, yang satu vibrasi. Kalau kamu bisa keluar dari yang remeh-temeh tadi, yang nggak penting tadi, dia bisa keluar, maka akan kembali the Eight of Swords. Akan kembali menjadi the Eight of Pentacles ya. Jadi kayak hindari yang nggak penting, fokuskan pada yang penting-penting saja, kayak begitu Aquarius terlihat di sini, oke? Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke elemen terakhir, water sign. Dimulai dari seperti biasa ada Cancerian di sini. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer. Aku selalu menyingkat Cancer menjadi Can, C-A-N gitu ya guys, untuk judul-judul di video yang aku upload di YouTube, karena memang sering diblokir. I don't know why guys. Jadi nggak kena monetisasi begitu. Mungkin karena judulnya Cancer itu identik dengan penyakit tertentu gitu. Jadi mungkin mereka mikir aku nakut-nakutin orang dengan penyakit gitu. I don't know. Ya namanya juga YouTube itu mesin guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan guys. Wow, Queen of Swords datang bersama King of Swords. Kamu menolak sesuatu dan kemudian setelah melakukan itu kamu jadi kehilangan semangat guys. Ada yang mendekatimu atau ada tawaran yang datang ke kamu di awal minggu ini, tapi kamu itu defensif sekali dan enggak, no, jangan begitu. Dan kemudian setelah itu kamu kayak menyesalinya. Loh, kenapa aku tolak ya? Kenapa aku nggak pertimbangkan dulu ya? Kenapa nggak aku terima aja ya? Apa-apaan sih aku ini kayak begitu di akhir minggu ya. Jadi kalau begini keadaannya Cancerian, nanti tawaran apapun yang datang di awal minggu ini, kamu jangan buru-buru langsung menolaknya. Kamu itu silakan pikirkan, pertimbangkan. Kalau memang boleh, silakan minta waktu untuk mempertimbangkan. Ya misalnya kayak gini guys, kalian lagi kerja, lagi repot-repotnya begitu, dan kemudian datang telepon dari agen asuransi, dari bank tempat kamu menabung misalnya ya, dan ketika kamu dengar, selamat siang ibu, kami ibu Cancer, kami dari bank TID begitu ya, ingin menawarkan produk. Aduh malas banget deh, gue lagi rempong, kamu bilang begitu. Maaf ya mbak, nggak perlu gitu. Dan kemudian kamu kayak, kok aku nggak dengar ya, kok nggak aku lihat, atau mempertimbangkan dulu tawaran dia ya, jangan-jangan premi gratis, perlindungan seumur hidup. Kayak begitu guys, impossible. Tapi ya mungkin itu ya, karena akan ada penyesalan kayak begitu. Jadi kamu mungkin di awal minggu ketika datang tawaran, jangan keburu defensif. Silakan minta waktu, bisa nggak sih minta 2 hari atau 3 hari, atau bisa nggak sih hari Kamis ini aku putusin, aku mau pikirin dulu. Mending digituin guys, supaya penyesalan ini bisa kamu hindari ya. Karena kan setelah kamu mempertimbangkan dengan baik, atau ada waktu yang tenang untuk memikirkan mengenai penawaran ini, lalu kamu tetap pada akhirnya akan menolak, kan gak masalah. Itu justru membuat hatimu lebih tenang, artinya kamu gak kepikiran lagi begitu ya. Tawaran apapun yang datang di awal minggu ini jangan buru-buru ditolak, silakan minta waktu untuk kamu pertimbangkan ya, karena akan ada tawaran yang kamu tolak dan kamu sesali dalam 1 minggu ini Cancer. Oke guys, kita lihat kartu nasihat, jangan lupa. Nasihat untuk intuition katanya guys, nasihat untuk Cancerian. Makanya aku bilang butuh waktu. I don't know guys, kemungkinan besar yang ditawarkan itu penting bagimu, dan kartu intuition yang muncul di sini ini, kamu itu perlu benar-benar memperhatikan, melihat, menimbang-nimbang tawaran ini sebelum kemudian menolak atau menerimanya.
dan butuh waktu aku rasa guys. Kamu nggak bisa buat cepat dalam keadaan terburu-buru atau dalam keadaan sedang sibuk ya. Dan awal minggu mungkin kamu sibuk ya, that's okay, kita biasa sibuk di awal minggu, tapi jangan sampai kesibukan itu menjadi alasan untuk menolak tawaran dengan serta-merta kayak begitu Cancer ya. Pelajari lebih dalam tentang tawaran tersebut karena mungkin itu berguna untukmu. Oke, Oke Cancer, kita akan segera lanjutkan water sign yang kedua guys. Ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, top of the deck ada the Nine of Pentacles dan bottom of the deck ada the Ace of Pentacles. Wow. Ya, berarti bisa dibilang 1 minggu ke depan adalah minggu keberuntungan untukmu, Scorpio ya. Yang kamu inginkan terwujud, yang kamu harapkan terrealisasi. Kalau kamu pengen mendapatkan misalnya pujian dari atasan, kalau ini related dalam hal pekerjaanmu, pujian kamu dapatkan. Kalau kamu misalnya pengen dapat kenaikan gaji atau sudah pernah mengajukan kenaikan gaji di beberapa waktu sebelumnya, maka kabar baik datang di minggu ini. Gaji kamu dinaikkan. Kalau kamu memang memperjuangkan insentif misalnya, maka di akhir minggu ini insentif kamu dapatkan. Kalau kamu sedang mengincar pekerjaan tertentu, kamu sudah interview, kamu menunggu kabar datang dari perusahaan tersebut agar kamu bisa segera join, kamu akan join di minggu ini ya. Kabar baik untuk kamu Scorpio. Congratulations guys. Tidak ada kebun yang tidak ada hamanya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe. Ada individuality. Every person has their own personalized study plan in this earth school. Oke, ini dia guys. Memang seperti indah menyenangkan atau harapan menjadi kenyataan di selama 1 minggu ke depan. Tapi ini akan membuka cerita baru dalam hidupmu Scorpio. You will learn something about this. Ya, jadi kayak misalnya kita balikan ke contoh tadi ya guys, biar kalian gampang untuk memahaminya. Kamu mengajukan kenaikan gaji di beberapa waktu sebelumnya dan kamu lagi nunggu-nunggu nih deg-degan dikasih nggak gajinya? Dikasih gajinya, ya ya udah kamu naik gaji deh sesuai yang kamu minta ya. Tapi tugas kamu itu akan bertambah. Itu yang aku lihat di sini dengan munculnya kartu individuality ini dari pemahaman captionnya. Kalau misalnya kamu lagi mengincar project ya dan menunggu kabar baik, project itu datang tapi ternyata mungkin akan lebih complicated dari yang bisa kamu bayangkan. Yang kamu bayangkan mungkin gampang, ini tinggal begini, tinggal begini, tinggal begini. Aku udah pernah mengerjakan proyek begini sebelumnya. Mudah-mudahan jebol, mudah-mudahan deal gitu ya. Deal. Ternyata tidak seperti itu. Ada beberapa kerempongan terselip di dalamnya dan kamu perlu belajar untuk menghandle-nya. Jadi tanggung jawab besar datang dengan money. The big money comes with the big responsibility, kayak begitu ya. Hal atau pentacles, hal duniawi yang besar yang diberikan ke kamu datang dan itu berbarengan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kita akan bahas ini di video extended karena ini menarik sekali dan juga memang Scorpio dapat ya guys, bukan karena sekedar menarik aja sih. Oke, kita akan lanjutkan untuk water sign yang terakhir. This is Pisces yang akan terakhir sekali kita reading untuk urgent message kali ini guys. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku Pisces? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The Hangman dan yang di bawah ada The Ten of Wands. Oke. Gini Pisces, kamu menyadari sesuatu di awal minggu ini guys. Apapun itu, just take how it resonates. Aduh, kamu gak dapat video extended lagi. Setelah kamu menyadarinya, kamu kemudian memutuskan untuk menunda. Karena yang kamu sadari ini mengarahkan kamu atau kayak membuat kamu jadi pengen menunda sesuatu. Nggak lama setelah penundaan itu kamu lakukan, kamu makin pusing guys.
Jadi sebenarnya awakening atau the enlightenment atau hangman ini datang ke kamu sebenarnya agar kamu lebih memudahkan membuat keputusan. Ya seharusnya begitu karena ini major arcana. Pencerahan yang diberikan oleh universe ke kamu di awal minggu ini, tujuannya diberikan universe adalah untuk memudahkan kamu membuat keputusan. Tapi justru malah kamu menunda karena kamu mempertimbangkan banyak hal. Atau kamu jadi kepikiran hal-hal yang selama ini tidak kamu pikirkan. Don't do that, Pisces. Ya, kamu tidak diarahkan untuk menjadi bingung setelah enlightenment atau awakening ini datang. Universe itu maunya kamu itu jadi semakin yakin dengan tindakanmu atau keputusanmu ke depannya setelah kartu The Hangman ini diberikan ke kamu. Oke, semakin kamu menunda atau semakin kamu nggak yakin untuk tindakanmu atau keputusanmu di 1 minggu ke depan yang aku rasa sudah pernah kamu pikirkan sebelumnya, kamu akan semakin puyeng, guys. Ya, mari kita buat contohnya dalam hal romance lah misalnya ya. Kamu udah pacaran dengan dia, pacarmu saat ini mungkin udah 4 tahun, udah 5 tahun. Oke. Dan kemudian dia ngajak menikah. Ya, dia ngajak menikah dan kamu kayak membutuhkan petunjuk dari universe. Aduh, gimana nih universe, benar nggak sih ini orang yang tepat untuk gue jadikan partner seumur hidup atau diajak menikah begitu ya? Apakah aku harus menerima tawaran atau ajakan menikah dari dia ini? Please God, give me sign atau berikan aku petunjuk. Kamu mungkin berdoa seperti itu, guys, dan kemudian petunjuk datang. Petunjuk itu, guys, tujuannya adalah untuk membuat keputusan menolak atau menerima. Aku tidak tahu apakah itu akan menolak atau menerima ya, tapi apakah kamu akan menerima atau menolak. Tapi tujuan itu adalah untuk kamu membuat keputusan. Tapi kamu nggak membuat keputusan. Kamu membuat enlightenment ini menjadi bias atau kamu salah memahaminya. Whatever, apapun itu Pisces. Tapi yang jelas penundaan ini bukanlah tindakan yang baik. Karena the Ten of Wands di near future-nya ya. Seharusnya kamu bisa yakin, bukannya malah jadi gak yakin dengan jawaban yang kamu terima dari universe. Oke. Oke, self love muncul di sini, guys. Let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like I never before. Yang pasti, awakening atau enlightenment yang datang dalam bentuk The Hangman ini mengarahkan kamu untuk self-love. Artinya, menjadikan dirimu adalah kiblatnya. Berarti banyak Pisces yang akan melihat enlightenment ini dan langsung merefleksnya ke orang lain. Kita ambil contohnya lagi, balik lagi guys ke masalah romance tadi. Udah dikasih penjelasan begitu, tapi bukan untukmu yang kamu ambil. Tapi gimana dengan dia? Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia? Untuk case ini dia bukan urusanmu kayak begitu. Yang paling penting adalah dirimu. Keputusan yang kamu ambil yang tidak akan membuat kamu the Ten of Wands adalah keputusan yang kiblatnya ke arah dirimu. Dan bukan dengan penundaan. Karena penundaan hanya akan membuatmu semakin pusing. Oke? Oke, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah sudah urgent message for the next 7 days untuk kali ini, guys. Halo Capricorn, halo Aries, halo Gemini, dan halo Scorpio. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif mengenai pembahasan lebih detail untuk keempat zodiak ini ya, untuk yang resonate tentunya, oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu, guys, di urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam menghadapi 1 minggu ke depan ya. Sampai ketemu lagi di urgent message berikutnya. Thank you very much, guys. Dadah.